taktik, cuman itu kata-kata dari Mimin untuk menggambarkan laga semifinal Liga Champion Eropa antara Barcelona dan Inter Milan. Total 13 gol tercipta dalam 2 leg pertandingan Inter Milan kontra Barcelona. Kedua tim menampilkan performa terbaik demi 1 tiket ke final Liga Champions. Leg kedua semifinal Liga Champions mempertemukan Inter Milan versus Barcelona di Giuseppe Meazza, Rabu, 7 Mei 2025, dini hari WIB. Kedua tim datang dengan agregat 3-3 pada leg pertama kandang Blaugrana. Inter Milan memimpin 2-0 di babak pertama via gol Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu lewat titik penalti. Barcelona membalikkan keadaan di paruh kedua berkat gol Eric Garcia, Dani Olmo, dan Rafinha. Kemenangan di depan mata Barcelona buyar gegara gol Francesco Acerbi di injury time. Skor berubah 3-3 dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. David Fratesi berhasil mencetak gol buat Inter di extra time. Barcelona berusaha mengejar, tapi ketangguhan kiper lawan, Jan Sommer, di bawah Mister sukses meredam Lamine Yamal Cises. Inter menang 4-3. Kemenangan ini mengantarkan Inter Milan ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Si Inter juga mengandaskan mimpi Barcelona meraih treble winners. Penggawa Inter, Denzel Dumfries, amat bangga dengan performa timnya melawan Barcelona. Dia menilai La Mata pantas ke final karena penampilan luar biasa dalam 2 leg. Pertandingan yang gila lagi. 7 gol hari ini. Luar biasa, kata Dumfries dalam laman resmi Liga Champions. Kami berjuang sampai akhir. Sangat bangga dengan cara kami berusaha hari ini. Secara keseluruhan, saya sangat senang kami melaju ke final, ujarnya. Inter Milan kini menanti lawan di final Liga Champions antara Paris Saint-Germain atau Arsenal. Partai puncak dijadwalkan 1 Juni 2025 di Allianz Arena, Munich. Belum saja Lamine Yamal berusia 18 tahun. FC Barcelona sepertinya sudah siap menghadirkan bintang baru jebolan La Masia yang bisa mengejutkan dunia. Ya, baru-baru ini nama pemain yang baru berusia 12 tahun muncul ke permukaan. Dia adalah Adam Karawalnainia, pemain yang menarik perhatian Barca karena kelincahannya itu akhir-akhir ini sering viral karena permainannya yang menawan. Di mana di lingkungan La Masia, ia bahkan disebut-sebut sebagai Maradona kecilnya Katalan. Melihat begitu banyak potensi dan bakat yang terus dilahirkan dari Akademi La Masia, pertanyaannya pun muncul. Gimana Barca bisa melakukannya dan kenapa tidak bisa diikuti atau ditiru tim-tim lain seperti Madrid, Atletico, atau tim besar di Eropa lainnya? Menarik nih. So, mari kita ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Termasuk talenta muda Barca yang diprediksi bisa menembus skuad utama Barcelona selanjutnya. Oke, tapi sebelum kita bicara soal talenta-talenta baru La Masia, kita akan sedikit mundur ke belakang untuk flashback. Apa itu La Masia dan gimana La Masia berkembang? Jadi, La Masia adalah akademi sepak bola legendaris milik tim Barcelona, di mana secara resmi akademi ini berdiri pada 20 Oktober 1979 dan sejak awal tujuannya didirikannya La Masia adalah untuk menampung para pemain muda mereka. FYI aja, nama La Masia sendiri berarti rumah pertanian dalam bahasa Katalan. Karena bangunan dari La Masia awalnya juga memang bekas rumah pertanian yang pada saat itu telah berusia lebih dari 250 tahun. Nah, dalam perjalanannya La Masia ini,
memiliki beberapa fase di mana di tahun 1980 hingga 2000-an dapat dikatakan sebagai fase fondasi. Di fase ini, La Masia masih berskala kecil, namun mulai menonjol karena gaya permainan khas, di mana hal itu tak terlepas dari filosofi yang ditanamkan oleh legenda mereka, Johan Cruyff. Fase selanjutnya pada tahun 2000 hingga 2010. Fase ini dapat disebut sebagai Golden Generation-nya La Masia, di mana di tahun-tahun ini, La Masia menghasilkan pemain-pemain berbakat yang mampu menguasai dunia. Sebut saja Xavi, Iniesta, Gerard Piqué, Sergio Busquets, hingga Lionel Messi. Siapa sih yang bisa membantah keberhasilan La Masia di era ini? Meski begitu, pada 2011 hingga 2020, La Masia juga pernah mengalami fase penurunan, di mana saat itu manajemen Barcelona nampak kurang fokus pada pengembangan akademi. Sebaliknya, Barca lebih banyak beli pemain luar, bahkan dengan harga mahal yang membuat kondisi finansial Barca bermasalah. Dan banyak juga talenta muda yang pergi karena kurang kesempatan di tim utama. Sebut saja Dani Olmo yang sempat berpetualang ke Jerman lebih dahulu sebelum musim ini balik ke Barcelona. Nah, setelah masa itu kini kita memasuki fase baru dari 2020 hingga sekarang. La Masia dapat dikatakan memasuki fase Reborn and New Hope, di mana pemain muda seperti Gavi, Balde, Juparsi, Fermin Lopez, hingga Lamine Yamal mulai bersinar. Sosok Lamine bukan telah disebut-sebut sebagai calon pemain terbaik di dunia, bahkan jadi pemain yang dinilai paling berpeluang mendapatkan Ballon d'Or tahun ini. Dengan usia 17 tahun, ia telah menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama Barcelona musim ini. Tak hanya soal gol dan assist, ia adalah sosok yang mengubah jalannya permainan. Lihat saja kekaguman Holland usai menyaksikan penampilan Lamine kontra Inter Milan di semifinal Liga Champions, atau Garnacho yang menuliskan komentar di postingan Lamine dengan kalimat Best Player in the World. Hingga komentar Rio Ferdinand yang menilai bahwa Lamine Yamal adalah pemain yang layak mendapatkan trofi Ballon d'Or. Ballon d'Or. But he wins the Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or. I'm with you. I know, 17. Ballon d'Or. If he does what you just said, I think he deserves it, right? And what I would say that it does then is it shuts up a lot of people that are really driven and motivated by stats only. Because there are people who scored far more goals. Yes. And have impacted in terms of just of delivery of stats. But the game isn't just about that. The game is about the eye test as well. The game is about what feeling that player gives you as well. And the Nah, menariknya saat Lamine Yamal belum genap 18 tahun, bahkan belum genap 2 musim. Main di tim utama Barcelona, La Masia dinilai bakal melahirkan bakat yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan saat baru-baru. Ini pemain 12 tahun, Adam Carroll, sukses mencuri perhatian para penggemar tim Barcelona. Adam Carroll sendiri bukanlah seorang penyerang biasa. Dia adalah seorang attacking midfielder yang juga fasih main di pos swinger kanan, dengan kemampuan teknis yang mengesankan yang membuat dirinya sering disebut sebagai Maradona of La Masia. Nah, gaya bermainnya menggabungkan skill individu mengesankan dengan disiplin sepak bola elit, menciptakan kombinasi yang memukau penonton. Video permainannya untuk tim Infantil B atau Barca sering mengundang decak kagum, di mana menurut laporan dari Mundo Deportivo, Adam memiliki visi permainan dan kontrol bola yang mengingatkan pada masa muda Lionel Messi. Hal yang kemudian menarik perhatian super agent George Mendes yang juga mengelola karir bintang seperti Lamine Yamal. Jelas Adam adalah salah satu prospek terbesar di La Masia, di mana kehadiran Mendes di belakang Adam menunjukkan betapa seriusnya dunia sepak bola memandang potensi anak ini.